Ibadah itu banyak, ibadah itu bagus, ibadah itu istimewa, tetapi ada salah satu ibadah yang memang paling utama dan paling disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dikutip dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Di situ mengisahkan bahwa Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa bertanya, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan, lalu manakah ibadahku yang engkau senangi? Apakah sholatku, apakah zikirku, atau apakah puasaku? Lalu Allah menjawab, sholatmu itu hanya untukmu sendiri Musa, karena sholat itu membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu zikirmu itu hanya untuk dirimu sendiri juga, karena zikir itu membuat hatimu tenang. Yang ketiga, Nabi Musa bertanya, apakah puasaku ya Allah adalah ibadah yang paling kau senangi? Kata Allah, puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri saja, karena puasa itu melatih diri dan mengekang kita dari perbuatan hawa nafsu. Di situ Nabi Musa bertanya lagi, lalu ibadah manakah ya Allah yang paling engkau senangi, yang paling utama? Kata Allah, itu ibadah yang paling aku senangi adalah tatkala engkau membahagiakan orang lain yang sedang dalam kesusahan dengan sedekah, maka sesungguhnya aku berada di sampingnya. Jadi ini sharing ya, bukan menggurui, bukan menasihati, karena memang manusia itu hanya saling mengingatkan saja. Berhubung di bulan puasa ini bulan yang penuh barokah, jadi barangkali teman-teman jamaah sekalian ingin keutamaan dari bulan puasa, keutamaan dari sedekah, dan memang ingin tahu bahwa ada satu ibadah atau satu amalan yang memang sangat disenangi sama Allah. Kadang-kadang kita tahu kan bahwa kita sudah sholat, kita sudah zikir, kita sudah puasa katanya. Bahkan dalam hal mencari rezeki pun kadang-kadang kita sudah sholat, kita sudah zikir, kita sudah puasa, tapi angker baik katanya, rezekinya masih susah. Nah, di kitab ini karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa keutamaan atau barang siapa yang pengen sukses, pengen dipermudah rezekinya, maka kuncinya satu, yaitu melaksanakan atau melakukan ibadah yang paling disenangi sama Allah, yaitu membahagiakan atau membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan dengan sedekah. Lalu koridor sedekah ini, sedekah seperti apa? Sedekah di sini koridornya luas juga, bukan berarti sedekahnya dengan uang, dengan materi. Tanpa dengan materi pun kita bisa. Barangkali ada teman kita yang sedang pusing, yang sedang sedih, kita bantu, kita temani, kita nasihati, kita ajak ngobrol. Dengan meringankan beban pikiran dari saudara kita atau teman kita saja, itu sudah merupakan bagian dari ibadah yang sudah meringankan atau membahagiakan orang lain. Apalagi kalau kita semua pengen rezekinya lancar. Siapa sih orangnya yang hidup di dunia yang enggak pengen rezekinya lancar, gitu kan? Kuncinya itu. Jadi kuncinya bahagiakan atau bantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, maka sesungguhnya Allah ada di samping orang itu. Jadi ketika kita membahagiakan orang lain atau membantu orang lain, maka Allah itu melihat kita, dan Allah berjanji akan ditambah semuanya itu langsung, gitu kan, sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka kata Allah akan aku tambah. Nah, rangkaian
penyelesaian ibadahnya di situ gitu. Jadi kunci rezeki itu di situ. Dan ini tips bagi jamaah sekalian, barangkali yang memang mau mengikuti ya. Ini tips dari saya gitu kan. Karena memang sebenarnya ini tips dari saya pribadi dan memang selalu saya jalankan. Ketika kita pengen sukses, minimal kita pengen tidak kekurangan dan serba kecukupan, kuncinya satu, bahwa berapapun nilai usaha yang dalam satu hari kita dapat, itu jangan lupa bahwa di situ ada hak orang lain yang perlu kita bagikan. Jadi tips suksesnya barangkali pengen rezekinya lancar, rezekinya mudah, kuncinya itu. Misalkan kita usaha dalam sehari itu dapat 100.000. Kalau mengacu sama kebutuhan dan kecukupan, semuanya tidak cukup dan semuanya masih butuh kan. Tetapi coba kita keluarkan hak orang lain, padahal cuma 2,5%. Jadi timbangannya kalau dalam 100.000 itu cuma 2.500. Itu hak orang lain. Ringan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa boro-boro kamu badur, model rezeki masih kurang. Nah disitulah. Jadi kunci rezeki itu bukan sholat, bukan zikir, bukan puasa. Awas. Kuncinya ya itu tadi. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali dan memang firman-Nya Allah gitu. Kuncinya itu gitu kan. Saya diijazahi oleh almarhum guru saya bahwa kalau memang pengen mudah rezekinya, silakan terapkan amalan itu dalam waktu 3 bulan berturut-turut katanya. Kalau orang pengen sukses, jadi tiap hari kita, misalkan kita usaha dapat 100.000, keluarkan yang 2,5% itu, entah ke masjid, entah ke orang tua atau ke siapapun, ke fakir miskin, keluarkan itu. Dan malam hari ini silakan saya ijazahkan bagi jamaah sekalian yang mau mengikuti amalan itu. Insya Allah saya izinkan dan saya ijazahkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, barangkali yang mau lancar rezekinya, yang mau dipermudah rezekinya, silakan. Hanya itu saja, hanya kita sehari usaha dapat berapa, keluarkan hari itu juga kepada orang lain hak mereka, yaitu 2,5% dari hasil usaha kita. Baik, kita